Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu bisa mendengar suara saya? Halo ibu-ibu? Ya, alhamdulillah. Tidak apa-apa Bu, tenang saja. Zaman Nabi tidak ada mic juga tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya akan menyampaikan ceramah yang sudah saya siapkan sebulan yang lalu. Karena ini ceramah yang paling berat ya. Makanya mic-nya tidak kuat. Nah ini benar itu. Saya tadi itu sudah ini tidak kuat ini materi ini. Sebulan yang lalu ini Takmir tanya topiknya apa. Saya beri topik 517. Topiknya 517. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran Surah An-Nisa 69. Surah An-Nisa 69. Di sana dijelaskan bahwa orang-orang yang di surga ada 4 ranking ya. Ranking 1 adalah para nabi. Ranking 2 ternyata bukan syuhada. Ranking kedua adalah as-siddiq. As-siddiq. Yang ketiga baru syuhada, orang yang mati syahid. Jadi ranking kedua itu di bawah, di atasnya syuhada. Yang keempat itu as-sholihin. As-sholihin itu mukmin tapi ya masih berperan di dalam Islam, itu berperan tapi ya tidak terlalu lah itu. Tidak menonjol. Itu as-sholihin. Ranking yang kedua tadi siapa? As-siddiq. Saya mencari as-siddiqin itu seperti apa itu? Orangnya seperti apa? Saya ketemu itu. Maka sebulan yang lalu saya menjawab ini karena saya ketemu ayatnya, yaitu surah Al-Baqarah 177. Nah, as-siddiq itu, as-siddiq kalau didefinisikan secara demonstratif atau definisi secara ostensif itu adalah ya Abu Bakar as-Siddiq itu. Kalau ingin tahu definisinya apa as-Siddiq itu, lihatlah Abu Bakar. Yaitu orangnya. Contohnya yaitu. Paling enak ini definisi begini nih. Definisi hitam apa? Susah toh definisi. Langsung aja. Ya ini, kopi saya inilah. Lah itu namanya definisi yang ostensif. Kalau didefinisikan secara deskriptif, definisi yang agak lengkap itu orang yang antara pendekatan ke langit dengan pendekatan ke bumi itu sama. Jadi dekat Allah, yes. Tapi dekat manusia, yes. Ada orang tuh yang pendekatan ke langit, amit-amit pokoknya. Wah, zikir ini, tapi dia nggak mau tahu apa yang terjadi di lingkungannya. Itu melangit dan tidak landing itu. Ini numpak pesawat terus, saya nggak mudun-mudun. Abu Bakar, subhanallah,
Oh, Abu Bakar itu mendirikan masjid yang sekarang namanya Masjid Abu Bakar itu. Orang tahu semua kalau berangkat ke pasar itu ya Abu Bakar masih berdiri, pulang itu masih berdiri. Dan tiba-tiba jubahnya ini basah semua. Bukan kehujanan, air mata itu. Tapi waktunya kerja. Kaya, termasuk orang kaya. Yang membiayai hijrah Nabi itu Abu Bakar. Kendaraan dipilihkan. Nabi, saya sudah ini membesarkan unta ini, unta pilihan ini, dan tidak boleh dipakai siapapun kecuali untuk engkau nanti suatu saat. Kita nunggu kapan Allah menyuruh hijrah. Yes, itu. Wah, kaya betul Abu Bakar. Jadi ya kerja, yes, mendekat ke langit, yes, tapi dia Umar sampai geleng-geleng. Saya iri dengan Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar itu pernah ada dalam satu malam yang malam itu nilainya lebih mahal daripada dunia segala isinya. Apa itu? Malam ketika menemani Rasulullah di gua. Itu malam yang di mana? Berdiri duduk. Ditanya, Abu Bakar kenapa? Iya, bayangan saya ada musuh yang akan mengakhiri Rasulullah, maka saya siap. Umar mencoba pagi-pagi subuh membawa beras, membawa apa ke satu tempat. Di sana bilang, maaf Mas Umar, kalau wau Mas Abu Bakar sampun rawuh. Kalah. Gua lagi kurian, kira semua tuh. Sana, maaf, Abu Bakar sudah kesini. Jadi Umar mengatakan, saya selalu kalah dalam segala hal dibanding Abu Bakar. Jadi tidak hanya teori tapi praktek, tidak hanya retorika tapi juga ada karya-karya nyata. Nah, itulah Abu Bakar. Baik. Nah, sholat kita itu berapa kali sehari? Sehari semalam berapa? Kok bingung gak Pak? 5 toh? 5. Berapa rakaat? Berapa? 17. 5 17 itu 5 rakaat 5 waktu 17 rakaat itu ada pada satu ayat. Quran ini begini ya. Ini belum ada Pak. Bapak cari buku apa saja belum ada. Ini betul-betul orisinal, penelitian saya ini. Makanya tidak kuat mic-nya itu. 5 simbol tadi itu, orang as-siddiq itu ada 5 indikator. 1, iman. Kurang apa Abu Bakar? Rasulullah mikir, gimana ya saya cerita Isra Mi'raj ini, saya cerita sungguh-sungguh kok banyak orang keluar dari Islam itu, gimana ini orang-orang ini? Dia anggap aku gendeng nih. Abu Bakar datang, Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau engkau bercerita lebih tidak masuk akal dari Isra Mi'raj, ini Abu Bakar, percaya duluan. Itu imannya itu kalau usia Nabi itu tidak diragukan, tidak ada masuk akal. Kalau Nabi itu pokoknya mesti bener. Makanya Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah menjadi pendamping yang tidak main-main, taruhannya adalah nyawa dan masa depan Islam ketika mendampingi dalam gua itu. Dipilih tidak main-main tuh. Imannya begitu. Sedekah. Bapak Ibu kalau nanti umroh buka itu buku petunjuk itu ada salam kepada Nabi dan salam kepada Abu Bakar. Apa salam untuk Abu Bakar? Bunyinya, Assalamualaikum ya khalifata Rasulillah. Salam untukmu wahai pengganti Rasulullah, kepala pemerintahan Rasulullah, pengganti Rasulullah.
Ya man anfaqa malahu fi hubbillahi wa rasulih. Wahai Abu Bakar yang sebelum wafatnya menginfakkan rumahnya, tanahnya, aset perdagangannya, semuanya, tidak tersisa sedikit pun. Ya Allah. Bapak sudah bisa masuk kategori as-siddiq? Pak? Belum. Jawabnya gini, Pak, kan saya belum mati. Gitu. Nanti lihat aja sebelum mati saya infak apa. Gitu, Pak, jawabnya. Ya sahibah Rasulillahi fil ghar. Wahai Abu Bakar yang menemani Rasulullah dalam gua. Wa ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillah wa rasulih. Ditanya Abu Bakar, kamu kok menginfakkan semua bagaimana? Kamu enggak mikir tuh punya anak kamu itu? Ya, saya tahu saya punya anak. Tetapi kekayaan yang ada pada saya itu tidak sebanding sama sekali dibanding kekayaan yang disiapkan Allah untuk generasi saya. Subhanallah. Yo, dengan ceramah ini besok di Prapen sebelum wafatnya rumahnya infak semua ke Masjid An-Nur. Tuh. Setuju? Iya, sama nggak tuh mana gini. Ya, masya Allah. Oke. Iman coba 5 toh. Iman, sedekah, ibadah, amanah, memegang teguh janji, kontrak-kontrak kerja, amanah soal perjanjian pernikahan itu janji semua loh Pak. Itu pernikahan itu janji. Lalu sabar itu dibagi 3. Sabar ketangguhan dalam berbisnis, sabar di dalam menghadapi penyakit, sabar di dalam masalah cobaan ekonomi, sabar dan masalah perang. Itu 3 itu. Baik. Itu 5 indikator di breakdown, dipecah jadi 17. Dan 17 itu ada dalam 1 ayat, Pak. Surat apa tadi? Al-Baqarah. Ayat 177. Bapak kalau terawih itu bawa pulpen, bawa kertas itu, Pak. Ini kalau nanti pulang, saya yakin mesti bingung. Surat apa itu mau? 77 apa 177 apa 17? Baik, saya baca ya, Pak ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ayat ini cerita sebenarnya soal perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Lalu ketika sudah pindah, orang Islam itu begini, puas saya, puas, alhamdulillah, sudah kiblatnya sudah pindah, tidak ke Masjidil Aqsa lagi, itu sudah pindah, sudah puas gitu. Lalu Allah berbicara, kamu anggap kalau kiblat sudah menghadap ke barat itu sudah membaca ke Masjidil Haram, apa sudah dianggap itu sudah beres gitu semua urusan? Oh, enggak cukup itu.
Bukan urusan baik itu ke timur dan barat, masyrik itu timur, barat. Tidak, urusan baik itu ukurannya sering ziarah ke Masjidil Aqsa, sering ziarah ke Masjidil Haram. Tidak begitu. Umrah ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, tidak begitu, tidak cukup, betul. Tidak cukup, betul. Apa ya Allah? Nah, ini satu. Walakinnal birra, orang hebat itu orang yang imannya berkualitas, itu orang yang memiliki indikator 17. Satu, iman kepada Allah. Ya, Bapak pasti tidak hafal, tapi nanti tolong dicek di rumah, diberi nomor sendiri. Al-Baqarah 177. Satu, iman kepada Allah. Iman percaya bahwa ada hari akhirat. Banyak orang percaya hari akhirat, tapi kelakuannya itu tidak mencerminkan. Kok ya gak mati ya Bang? Setiap kata itu harus ada tanggung jawabnya, Pak. Masya Allah. Setiap nasi satu butir itu ada urusannya. Uang yang di dompet kita itu setiap rupiahnya harus ada tanggung jawabannya. Wah, betul Pak itu. Wal malaika, nomor 3 percaya malaikat, wal kitab dan percaya kepada Al-Quran, wan nabiyyin percaya kepada para nabi. 5, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, memberikan harta yang disenangi untuk kerabat terdekat. Kerabat terdekat dulu, ya paman, ya adik, ya kakak. Wal masakin, orang miskin, wabnas sabil, dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Wasailin, kepada peminta-minta. Wafir riqab, dibelanjakan untuk membebaskan perbudakan, membebaskan penderitaan. Jadi tidak hanya ibadah ke langit, tapi turun ke bumi untuk membebaskan kemiskinan dan penindasan. Wa aqama sholat, kemudian sholat, wa ata zakat, dan membayar zakat, wal mufuna bi ahdihim idza hadu, dan dia komitmen pada janji yang telah ditandatangani. Wasabirin, orang yang sabar fil ba'sa, dalam urusan ekonomi, wadharra, dalam dan sabar menghadapi penyakit-penyakit, wahinal ba's, dan sabar ketika dan kuat tangguh tahan bantingan ketika dalam peperangan. Sekarang dalam perjuangan mengembangkan agama. 17 loh Pak. 17. Bagaimana kalau kami ini miskin sehingga tidak bisa melakukan ini? Tidak apa-apa, jangan sedih. Ada kata orang bijak, jadilah kamu sumber cahaya. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa, jadilah kamu cermin yang memantulkan cahaya. Bulan itu tidak punya cahaya. Kalau memang miskinnya tidak apa-apa, ya Anda koordinator, apa itu menjadi koordinator. Saya nggak punya duit Pak, tapi saya punya otak bikin proposal, saya punya tenaga, oke, saya koordinator. Nah, itu namanya tidak sumber cahaya, tapi cermin pemantul cahaya. Jadi 5 tadi simbol dari sholat 5 waktu. 17 itu simbol dari 17 rakaat dan sekaligus indikator secara detail tentang siapa as-siddiq itu dan siapa yang berhak nanti pada ranking kedua di dalam surga. Saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak, lebih-lebih pengurus yang ngurusi, yang berkeringat, yang ngurus mic, yang ngurus kebersihan, ngurus apa-apa ini semua, ini mudah-mudahan termasuk as-siddiq. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.